saudara-saudara mereka lanjutan ya. Insya Allah nggak lama nanti dibagi baik itu PowerPoint-nya dan rekaman saya tentang tafsir ya, Al-Madkhal pengantar. Jadi saya akan menyampaikan yang kira-kira nggak ada di rekaman lah. Pertama ada ini memang bersangkutan dengan ulumul Quran sebetulnya ya, walaupun nanti keragaman tafsir. Pertama ada ilmu-ilmu yang berkaitan langsung mahfil Quran. Yang kedua ada mahaulal Quran. Mahfil Quran ini langsung bersentuhan dengan Al-Quran, terutama karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, diulang beberapa kali, la'allakum ta'qilun dan seterusnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, maka memang harus belajar bahasa Arab. Nanti bahasa Arab itu kalau dari segi pemahaman ya, itu ada ilmu lughah, ada Allah. Ilmu lughah ini grammar ya. Nanti dibagi ada sintaksis, ilmu nahwu, ada ilmu sorof namanya morfologi. Kemudian balaghah itu keindahan bahasa, nanti dibagi lagi ada bayan, ma'ani dan badi. Nah, kemudian mungkin sini ya. Ada ini yang merah. Pointer ada. Nah, ini ilmu tauhid ya. Karena harus saling mengakidah. Seorang yang mencoba menyelami Al-Quran itu harus saling mengakidah. Akidahnya harus selamat. Maka mau tidak mau ya ini juga akan menjadi pengaruh nantinya. Yang kedua ilmu kaifiyatin nutqi wa rasmi. Ini sebetulnya ilmu tajwid. Apa itu makhrajul huruf, sifatul huruf ya, hakul huruf, mustahaqul huruf dan sebagainya. Ini ilmu lughah yang tadi. Nah, al-lughah enggak masuk, sebetulnya masuk ya. Al-lughah itu sebetulnya lebih kepada maharah. Mulai dari maharatul qiraah, kitabah, istimah, tarjamah, insya, kemudian hiwar ataupun kalam, hadis, ulum, ini juga sama penting, baik itu riwayat maupun riwayat, fikih, usul ini juga sangat penting karena nanti akan berbicara masalah itu. Walaupun kalau kita lihat dipresentasikan dari 6.236 ayat hitungan kufah, itu ayat ahkam itu antara 500 ayat. Gus Bahar kalau 100, 200 ya 700 lah. Nanti untuk mengklarifikasi kita bisa melihat ke tafsir ayat ahkam, misalnya karya Ali As-Sobuni ya ataupun yang lainnya. Nah, kemudian usul fiqh juga nanti akan ada beberapa aliran. Ada asbab nuzul, ada nuzul. Ya, asbab nuzul itu sebab turun. Tapi tidak semua ayat ataupun surah ada asbab nuzulnya, karena memang ada yang ibtidaan min ghairi sababin nuzul. Maka biasanya itu amar, nahi dan seterusnya. Ada nuzul. Ya, nuzulul Quran kita sudah tahu itu ada jumlatan wahidatan, yang kedua kemudian munajjama ya. Jumlatan wahidatan min lauhil mahfud ila sama'id dunya yusamma bi baitil izzah. Mufarraqan aw munajjama min baitil izzah fis sama'id dunya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya kira-kira 23 tahun lah. Nah, ada pertanyaan, kalau tidak ada asbab nuzul bagaimana? Maka Imam Al-Biqai muncul memberikan solusi, adalah ilmu munasabah. Yang oleh Prof. Khozin Nasuha itu dibagi sampai 16 klasifikasi. Jadi tidak hanya akhir ayat dengan awal ayat atau akhir surah dengan awal surah, tapi juga per jumlah. Ada jumlah fi'liyah dengan jumlah fi'liyah, ismiyah dengan fi'liyah, ismiyah dengan ismiyah, sampai per lafad dengan lafad dan seterusnya. Nah, kemudian ilmu tafsir. Nah, nanti masuknya ke sini sebetulnya, ilmu tafsir. Nah, yang terakhir ini yang memang nggak mudah ya, ilmu mauhibah. Mauhibah itu man amila bima alima allamahullahu ma lam ya'lam. Orang yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan memberikan ilmu yang sebelumnya mungkin belum pernah ia pelajari. Ini mahfil Quran. Kemudian mahaulal Quran ini tergantung nanti akan bertemu dengan apa. Ketika kita bertemu dengan ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, kalau nggak bisa ngitung ya nggak akan terus. Berarti
untuk menghadapi ayat 11 dari surah An-Nisa itu, seorang mufassir harus bisa ngitung. Maka dia harus belajar ilmu ngitung, berarti ilmu matematika dasar kan gitu ya. Setengah, seperempat, sepertiga ya, 2/3 dan seterusnya. Innallaha falikul habbi wan nawa. Ketika dia bertemu dengan ayat itu tentu akan bingung. Kenapa? Karena dia hanya tahu saja hakikatnya Allah yang memecahkan biji tersebut. Sementara di sana ada unsur-unsur yang membuat biji itu bisa pecah. Ya. Misalnya apa? Biologi, unsur tanah, unsur haranya, oksigennya, media tanamnya, banyak sekali. Maka sebetulnya mahaulal Quran itu apa saja tema-tema yang ada di dalam Al-Quran, ilmu apapun yang itu membantu kita memahami ayat Al-Quran dan mendekatkan diri kepada Allah, maka itu masuk kategori mahaulal Quran. Contoh terakhir, ya ma'syaral jinni wal insi, ini stata'tum ang tangfudu min aqtaris samawati wal ardi la tangfudu illa bisultan, kan gitu. Maka sultan itu apa? Apakah sultan itu hanya kekuasaan? Kan gitu ya? Tidak juga. Sultan itu bisa sains, ilmu pengetahuan, seperti Pak Habibie. Ilmunya ada, bisa bikin, tapi nggak ada biaya untuk membuat pesawat, bisa nggak? Nggak bisa. Berarti di situ ada pembiayaan. Dari mana pembiayaan itu? Ilmunya ada, biayanya ada, tapi tidak ada regulasi. Wah, nggak bisa juga bikin. Sekarang apa yang bisa kita banggakan? Mobil misalkan, SMK, apakah bisa mengalahkan apa yang itu? India itu apa? Ya, dan sebagainya lah. Jadi sultan itu banyak nantinya, ya, harus dia regulasinya ada dan sebagainya. Nah, ini sekilas berkenaan dengan mafil Quran dan mahaulal Quran. Selanjutnya tafsirnya. Dari segi sumber, ini yang sepakat secara metodologi adalah bil ma'thur dan bil ra'i. Bil isyari ini masih ada problem ya. Ya tergantung sebetulnya. Karena mohon maaf, Syiah itu salah satunya kalau ada hadis munqati kemudian imamnya bermimpi, itu bisa jadi mutasil. Ini kan aneh, makanya berbahaya. Gitu ya. Makanya bil isyari ini masih terjadi debatable lah, kira-kira begitu. Dan orang nggak mau masukkan, ya. Misalnya Yasin, ya yakin sin salamet, cing sama cai Yasin yakin salamet. Itu kan isyari batin itu. Walaupun syawahidnya ada. Misalnya waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim saddan, itu kan syawahidnya, belum riwayat-riwayat yang lainnya. Jadi sambung-sambung bisa saja, cuman nanti khawatir jadi cocokologi gitu. Ya. Nah, bil ma'sur sekarang. Bil ma'sur itu kan semua sepakat ya, dan ini ahsanut turuqit tafsir inda Ibni Abbas. Al-Qur'an bil Qur'an, Al-Qur'an bis sunnah, Al-Qur'an bi qauli sahabah. Kila Al-Qur'an bi qauli tabi'in. Nah, Al-Qur'an bil Qur'an itu belum tentu bil ma'sur juga. Jadi bil ma'sur itu kalau ada syawahid. La sabila illa bin naqli wal riwayah. Kalau tidak ada syawahid dari hadis, tetap saja walaupun Al-Quran bil Quran, kata siapa? Kata mufassir. Mufassir kata siapa? Katanya. Berarti biroi juga. Jadi Al-Quran bil Quran akan menjadi bil ma'sur jika ada syawahid. Contohnya alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Surah Al-An'am. Ketika ayat itu turun, sahabat kan ngeri. Wah, kalau begitu siapa di antara kita yang belum pernah berbuat dolim? Semuanya pernah berbuat dolim. Kemudian kata Nabi, bukankah kalian telah aku jelaskan ya di dalam surah Luqman itu innasyirka ladzulmun adzim. Yang dimaksud dolim dalam surah Al-An'am itu adalah syirik itu. Nah, disinilah kemudian kita memang harus mengumpulkan, mengidentifikasi ayat. Belum tentu ayatnya sama, maksudnya sama. Teksnya sama, konteksnya sama, belum tentu. Misalnya waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Di ayat yang lain ada waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Itu kan berbeda. Ya, yang satu berbicara masalah Nabi Musa karena habis mukul nggak sengaja mati kan. Nah, itu berapa abad kan gitu. Sementara yang satu lagi berkenaan dengan pengikut Nabi Isa alaihissalam yang berdakwah di Antioquia. Jadi kalau Nabi Musa kejadiannya di Mesir dan itu
mungkin 15 abad sebelum Masehi kurang lebih. Sementara yang satu lagi rojulunnya itu adalah di Antokia Yunani, ya kalau sekarang, atau Turki lah kalau, karena itu ikhtilaf juga. Artinya bahwa walaupun ayatnya sama, belum tentu konteksnya sama. Karena kadang-kadang tertipu juga dengan apa namanya prosedur tafsir maudhu'i, diidentifikasi semua yang sama, dikirain sama konteksnya, ternyata berbeda. Itulah pentingnya apa namanya asbab nuzul, pentingnya sejarah, pentingnya periwayatan, termasuk juga Israiliyat itu juga penting kita lihat. Karena Israiliyat itu kan hukumnya satu, kalau sama ya sudah kita ikuti. Kalau bentrok dengan hadis yang ada ditolak. Tapi kalau misalnya itu hanya informasi tidak bentrok dan tidak sama, maka fala tusaddiquhu wala tukadzibuhu. Tidak perlu didustakan, tidak perlu dibohongkan. Dia hanya sebagai informasi saja. Kemudian yang kedua birra'i. Birra'i itu bi ilmin. Ya, bi ilmin ini jelas dia menggunakan ilmu. Ilmu apa? Ya, tadi inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, bahasa. Makanya sekarang di UIN itu malah yang ramai itu simantik, hermeneutik kan gitu ya. Malah prosedur penafsiran yang klasik itu ditinggalkan. Masalahnya apa? Masalahnya mahasiswa kurang menguasai bahasa Arab. Kadang-kadang penelitiannya bukan ke primer tafsir tapi terjemah tafsir. Ini kan berbeda gitu. Kemudian dari segi kemungkinannya ada tafsir yang diketahui oleh orang Arab, ada yang tidak diketahui oleh seorang pun karena memang tidak ada pengetahuannya. Ada tafsir yang hanya diketahui oleh ulama, ada tafsir yang tidak diketahui kecuali hanya Allah yang Maha mengetahuinya. Itulah yang kita pelajari dengan ayat-ayat mutasyabihat. Wa dhahaba jumhurul mufassirina inda izai hadhil ayah misalnya wallahu a'lam bimuradi. Nah, kecuali yang Isyari tadi, Pak. Kalau Isyari itu dia kejar. Alasannya ma'anzalallahu suratan wala ayatan wala harfan illa fi sirrun minasrarillah gitu. Jadi kejar ya. Nah, kemudian yang ketiga metode ada tahlili, ijmali, mohon maaf, muqarron, kemudian maudhu'i. Prof Quraisy Shihab sekarang kemarin launching tentang tafsir bayani. Bayani itu lebih kepada bahasa sebetulnya. Kemudian dari coraknya ada sufi, fikhi, falsafi, ilmi, adab, ijtimai, lugawi dan sebagainya. Masih banyak sebetulnya. Nah, ini corak ini kan dominasi mufasir. Ya, nanti mufasir ini dia dilatar belakangi oleh keilmuan, dilatar belakangi oleh pengalaman, siapa gurunya, siapa keluarganya, dia masa pemerintahan siapa, yang ketika itu viralnya viral apa. Kalau dia menulis tafsir itu apakah atas kemauan diri sendiri, permintaan kawan, atau permintaan politik ketika itu, gitu kan? Karena akan berbeda itu, ya. Maka ini dalam tafsir muqarronatut tafsir itu dibagi dua, ada dzatul mufassirin, ada konten. Nah, konten itu dibagi dua lagi, ada metode umum, ada metode khusus. Nah, ini kira-kira berkenaan dengan tafsir. Nah, oleh karena itu, kalau secara prosedurnya yang tadi ya, ahsanut turuqit tafsir itu ya Al-Qur'an bil Qur'an. Ihdinas siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Man an'amta 'alaihim? Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, kan gitu. Ghairil maghdub, man al maghdub, datang hadis ay al yahud. Walad dhalin, man ad dhalin ay an nasara, itu dari hadis. Idza jaa nasrullah, bingung semuanya kan, semua gembira, semuanya berbahagia. Hanya satu Ibnu Abbas yang sedih. Kenapa? Kata ketika Umar nanya, kenapa kamu malah bersedih? Idza jaa nasrullah itu idza jaa ajalur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau semuanya sudah sempurna berarti Nabi dipanggil oleh Sang Maha Khalik, kira-kira gitu. Nah, sebenarnya itu bibit atau apa namanya tafsir Isyari juga. Saya kira itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit nanti dibagi PowerPoint-nya, dan kita juga ingin menimba ilmu dan informasi dari Ketua Umum yang mulia Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sangat
padat ya, Masya Allah kita dapat pencerahan dari Pak Kiai pada malam hari ini. Satu penanya aja barangkali ya, karena kita akan langsung penutupan. Silahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nama saya Nabil, izin bertanya Ustadz. Nabil? Ya, dari Kecamatan Batu Nunggal. Oh, Batu Nunggal. Ya. Ustadz, izin bertanya terkait rujukan kitab-kitab tafsir yang digunakan ulama-ulama mufassirin dari MUI, itu kira-kira apa saja Ustadz kitab-kitab tafsirnya? Itu Ustadz. Syukran, jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tinggal dilihat aja di atas. Dilihat di atas, yang jelas mutabaroh ya. Nanti kan ada yang bil maksur gitu kan, ada yang bil roi dan sebagainya. Sebetulnya dominasi, karena dulu itu para misalnya mujahid atau muqatil itu tidak begitu banyak memberikan komentar. Jadi langsung riwayat-riwayat saja. Sama dengan Imam Malik ketika menulis Muwatta itu kurang banyak komentar, hanya ada diselipkan fikih. Itulah kenapa Imam Malik derajatnya agak di bawah gitu ya. Artinya Imam Bukhari dulu salah satunya karena muwattanya tercampur dengan qaul fikih. Maka ulama-ulama dulu itu jarang memberikan ta'liq, langsung saja riwayat-riwayat. Durrul Mansur Imam Asyuti juga sama ya, At-Tabari juga sama. Nah, di At-Tabari itu tafsir dan ta'wil beliau samakan. Wa amma ta'wilu qaulihi kada itu ayat at-tafsir. Jadi mereka agak jarang, mungkin karena sudah paham gitu ya. Sementara kita banyak nanya, ya. Terlalu banyak nanya. Nah, itu saja ya. Ada kutub al-mutabaroh, tapi nanti ada yang berbau Syiah. Makanya nanti dilihat Datul Mufassir, siapa dia? Syekh Jamahsari itu pintar luar biasa, dia ahli bahasa, tapi dia Mu'tazilah. Walaupun Mu'tazilah, Al-Kasyaf itu kita gunakan, tapi yang dikutipkan bukan Mu'tazilahnya, bahasanya. Sampai-sampai sedikit ya, Al-Kasyaf ini, beliau ini pernah dikepung ya, dan dikepungnya oleh Sunni dalam arti debat. Tapi karena beliau ahli bahasa, kemudian beliau bersyair. Kata beliau, inna qaumi tajamma'u wa bil qatli tahaddatsu la ubalin bi jam'ihin kullu jam'in muannasun. Kaum kuring kukumpulan maksudna arek maihan, tapi kuring dat tepaduli da kabeh awewe. Artinya muncul kaidah kullu jam'in muannasun, setiap jama itu ya muannas. Artinya yang suka rempung-rempukan teh awewe gitu. Nggak jantan. Gitu ya, terima kasih ya. Ya baik. Sebetulnya banyak yang harus kita gali ya, insya Allah dalam lain kesempatan, karena waktu juga yang memisahkan kita. Dan untuk itu mari kita undang Bapak Ketua MUI Profesor